Shalom saudara-saudara semuanya. Di renungan pada kali ini saya mengajak setiap dari kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkaulah yang berbicara kepada setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam hidup ini sebagai manusia kita itu pasti memiliki suatu hal yang kita dambakan, suatu hal yang kita prioritaskan di dalam hidup ini. Hal tersebut bisa menjadi apa saja. Kita tahu bagaimana beberapa waktu ini, beberapa bulan yang lalu, itu Surabaya mengalami gempa bumi. Nah, besoknya ketika saya melihat Instagram ada sebuah story-nya itu menceritakan ada dua orang yang lagi berada di satu rumah, kemudian terjadi gempa bumi itu. Kemudian ketika mereka kaget, di story itu diceritakan bagaimana ada dua benda yang berbeda yang mereka ambil. Yang pertama, orang yang pertama itu kerjaannya adalah MUA, make up artist. Jadi ketika gempa yang diselamatkan adalah benda-benda make upnya yang sudah dia kumpulkan itu. Kenapa? Karena itu adalah hal yang penting di dalam hidupnya. Jadi itu dia selamatkan terlebih dahulu. Tetapi orang yang satunya dia menyelamatkan laptop dan benda-benda yang lainnya. Kenapa? Karena itu adalah hal yang penting di dalam hidupnya pada waktu itu. Setiap dari kita sebagai manusia, kita pasti memiliki apa yang penting, apa yang kita prioritaskan, apa yang kita utamakan di dalam hidup ini. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar apa sih yang seharusnya kita utamakan sebagai seorang anak Tuhan di dalam hidup ini. Saya mengajak setiap dari kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Saudara-saudara, di sini kita melihat sosok seorang raja Israel, salah satu raja yang besar setelah Raja Daud, anak dari Raja Daud. Kita melihat bagaimana di awal-awal kitab Raja-Raja, bagaimana dia ini itu memimpin kerajaannya dengan sangat baik. Dia memiliki hikmat yang diberikan oleh Allah sehingga dia bisa memimpin kerajaannya itu dengan sangat baik. Tetapi catatan akhir hidupnya itu mencatatkan suatu catatan yang kurang baik. Bagaimana di awal ayat yang pertama dikatakan bahwa dia mencintai banyak perempuan asing. Saudara-saudara, apa yang kita cintai saat ini? Kalau misalnya kita melihat dalam kehidupan Raja Salomo, apa yang dia cintai itu akhirnya membuat dirinya itu menjauh dari Allah. Perempuan-perempuan asing tersebut mencondongkan hati Salomo kepada hal-hal yang lainnya, kepada ilah-ilah yang lainnya dan bukan kepada Allah. Kalau misalnya kita lihat ke dalam kebenaran firman Tuhan, ayat yang ketiga dikatakan, ia mempunyai 700 istri kaum bangsawan, 300 gundik. Kemudian istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Kemudian ayat yang keempat, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Dan begitu seterusnya. Ayat-ayat berikutnya menjelaskan bagaimana akhirnya Salomo membuat banyak sekali patung-patung berhala yang disembah oleh istri-istrinya itu yang bukan bangsa Israel. Dan akhirnya hal tersebut membuat Raja Salomo jauh daripada Tuhan. Dan hal tersebut akhirnya membuat kerajaan Israel menjadi hancur, terbelah menjadi dua. Dan disinilah awal kehancuran kerajaan Israel. Saudara-saudara, pertanyaannya apa pada saat ini adalah apa yang kita cintai? Apa yang menjadi prioritas? Apa yang kita utamakan? Apa yang selalu kita inginkan di dalam hidup ini? Adakah kita mencintai Tuhan? Atau hal-hal yang lainnya di dalam hidup ini sudah mengambil fokus hidup kita, sudah mengambil perhatian kita, sehingga kita lupa
akan Tuhan. Biarlah renungan pada pagi hari ini mengingatkan setiap dari kita untuk mencintai Tuhan dan bukan mencintai hal-hal yang lainnya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, Kau telah berfirman melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah setiap dari kami sekarang taat, belajar untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami, yaitu menaati kebenaran firman Tuhan, sehingga pada akhirnya apa yang Engkau janjikan dalam firman-Mu itu dapat menjadi suatu hal yang nyata dalam hidup setiap dari kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.